Optimis boleh, tapi jangan lupa realistis juga teman-teman. Oke? Halo, Sobat Bola Bocor. Sebentar lagi akan tersaji pertandingan menarik di grup D antara Timnas Indonesia versus Vietnam. Namun yang menarik teman-teman, akan ada perubahan starting line up yang akan diturunkan oleh Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam. Ya, tentunya tidak akan sama ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas Irak. Menurut bocorannya, di posisi center back, kedua pemain yang biasa mengisi posisi di center back kemungkinan besar tidak akan main di pertandingan melawan Timnas Vietnam nanti, yaitu Rizky Ridho dan Elkan Bagot, karena ada masalah kebugaran mungkin teman-teman, ada cedera ringan. Jadi kemungkinan akan diganti oleh Justin Hubner dan Sandy Walsh. Lagi-lagi Sandy Walsh bermain bukan di posisi aslinya di timnas. Udah beberapa kali nih Sandy Walsh belum mendapatkan tempat yang seharusnya dia tempati, yaitu posisi kanan dari timnas Indonesia. Tapi karena ada masalah lagi dari posisi center back, yaitu Rizky Ridho dan Elkan Bagot, makanya Sandy Walsh kemungkinan akan ditaruh menjadi pemain center back ketika menghadapi timnas Vietnam nanti teman-teman. Dan di sebelah kanan masih akan diisi oleh Asnawi Mangku Alam. Padahal saya berharap andaikan tidak ada masalah-masalah kebugaran, saya berharap Sandy Walsh yang mengisi terlebih dahulu posisi yang sering ditempati oleh Asnawi Mangku Alam teman-teman. Karena di laga perdana ketika menghadapi Irak, gol kedua dari timnas Irak ya, ada sedikit kesalahan penjagaan dari Asnawi Mangku Alam sehingga pemain Irak mampu menciptakan shot ke gawang dari Hernando Ari teman-teman. Tapi ya, oke lah, mudah-mudahan di pertandingan versus Vietnam nanti Asnawi Mangku Alam tampil dengan performa terbaiknya. Sementara di posisi kiri masih akan diisi oleh Pratama Arhan teman-teman. Pratama Arhan. Di lini tengah kemungkinan besar akan bermain yaitu Marcelino Ferdinand dan Ipar Jenner. Jadi formasinya ya masih sama 3-4-3 kalau tidak salah teman-teman ya. 3-4-3. Dan di lini depan, 3 lini depan, kemungkinan besar akan bermain Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri diperkirakan akan turun ketika menghadapi timnas Vietnam nanti. Gimana menurut kalian teman-teman? Ya, saya juga agak sedikit kaget ketika Egy Maulana Fikri dikabarkan akan turun menghadapi timnas Vietnam. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan pemain-pemain yang diberikan kepercayaan oleh Sintayong ini bisa membuahkan hasil yang positif ketika menghadapi timnas Vietnam. Karena timnas Indonesia benar-benar butuh kemenangan di sini. Butuh 3 poin untuk menjaga asa lolos ke babak ke-16 besar. Meskipun kita tahu laga terakhir adalah Jepang yang akan kesulitan kita kalau kita berharap untuk bisa mengalahkan timnas Jepang. Tapi tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Karena di pertandingan Jepang versus Irak yang berlangsung saat ini, Jepang tertinggal 1-0 sama Irak tadi. Tapi nggak tahu lagi karena ini masih pertengahan babak pertama teman-teman. Apakah Irak mampu terus menjaga keunggulannya atas Jepang, atau Jepang akan kembali memenangkan pertandingan di akhir laga. Kita lihat saja nanti, karena saya berharap Jepang bisa menang di sini. Karena kalau tidak menang tentunya akan menjadi pertandingan yang serius nih buat Jepang ketika menghadapi timnas Indonesia. Dan tentunya kita akan punya masalah besar jika timnas Jepang gak dikalahkan oleh timnas Irak di laga keduanya teman-teman. Karena kita akan menjadi lawan terakhirnya di grup D ini. Jadi ya itu harapan saya. Saya berharap timnas Jepang mampu mengalahkan timnas Irak dan timnas Indonesia mampu menangkan pertandingan melawan Vietnam, meskipun itu akan sulit karena saya menganggap ini memang benar-benar pertarungan hidup mati di grup D ini untuk Indonesia dan Vietnam. Sama-sama membutuhkan 3 poin untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya teman-teman, atau ke babak ke-16 besar. Nah, di lini depan kita udah membahas tadi bahwa Egy Maulana Fikri yang akan mengisi lini depan bersama Rafael Struijk dan Yaakob Sayuri teman-teman. Gimana menurut kalian di lini depan, ketiga lini depan yang diturunkan oleh Sintayong? Saya masih berharap sih Ramadan Sananta diberikan kesempatan, tapi ya
mungkin Sinteyong memiliki pandangan yang berbeda, dan tentunya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Sinteyong lah yang paling paham tentang kondisi dan pemain siapa, formasi apa yang akan dipakai untuk melawan tim-tim yang akan dilawannya, teman-teman. Kita hanya bisa beropini, kita hanya berasumsi bahwa pemain ini yang bagus, pemain ini yang gak bagus, pemain ini yang seharusnya masuk. Tapi tetap aja kuasa penuh dan yang paling paham tentang timnas Indonesia saat ini ya tentunya Sinteyong, karena dia yang melatih timnas Indonesia. Makanya kita hanya bisa beropini, berasumsi. Jadi kalau berbeda dengan apa yang kita bicarakan atau yang kita asumsikan, ya kita harus menerima juga, bukan mengkritik keras lah, mengkritik apa sampai menjatuhkan mental pemain-pemain kita, teman-teman. Itu yang nggak boleh. Meskipun kita berbeda opini dengan apa yang ditampilkan oleh Sinteyong di starting line up-nya, tapi kita tetap harus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia supaya timnas Indonesia mampu memberikan yang terbaik, meskipun tidak sama dengan apa yang kita harapkan atau tidak sama dengan starting line up yang kita inginkan, karena kita bukan pelatih dari timnas Indonesia, kita hanya menonton. Mungkin kita menganggap yang menonton di TV, wah kok ini nggak diberikan kesempatan sih, seharusnya ini yang masuk, ini yang nggak masuk. Tapi ya nyatanya Sinteyong lah yang mempunyai kuasa penuh di timnas Indonesia. Kita hanya bisa beropini, berasumsi, itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Dan ya mungkin juga sih Sinteyong juga melihat atau mendengar, tapi itu akan menjadi pertimbangan kesekian untuk Sinteyong tentunya, untuk mendengar pendapat dari penonton seperti saya ini, teman-teman. Jadi jangan terlalu berharap banyak starting line up sesuai dengan keinginan kita, teman-teman, karena kita bukan pelatih, kita hanya penonton. Kita seharusnya menikmati dan mendukung sepenuhnya apa yang ditampilkan oleh timnas Indonesia. Kalau ada yang salah ya kita kritik, kalau ada hal-hal yang positif ya kita dukung. Tentunya kita menginginkan timnas Indonesia terus berkembang. Jadi kalau ada yang salah ya kita kritik, bukan mengkritik menjatuhkan, kritik membangun, teman-teman. Itu yang kita harapkan, karena kita ingin timnas Indonesia terus melaju. Ini langkah awal untuk timnas Indonesia bisa terus melangkah dan bermain di Piala Asia. Kita udah lama banget loh tidak tampil di Piala Asia ini, tapi dengan Sinteyong, timnas Indonesia mampu kembali berlaga di turnamen Piala Asia. Turnamen yang bergengsi di level Asia, teman-teman, di benua Asia. Jadi mudah-mudahan pemain-pemain ini terus berkembang dan konsisten tampil di Piala Asia di tahun-tahun mendatang. Bukan lagi menunggu sampai puluhan tahun baru bisa tampil di Piala Asia kembali. Itu yang kita inginkan. Karena prospek dari anak-anak timnas sekarang, kita tahu sendiri timnas Indonesia merupakan pemain termuda di Piala Asia ini. Jadi waktunya masih panjang untuk berkembang dari anak-anak timnas Indonesia ini. Ditambah lagi pemain-pemain yang dari diaspora yang serius ingin membela timnas Indonesia nanti, teman-teman. Contohnya seperti Tom Haye, Jaijes, Natancho, itu akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Tapi untuk saat ini kita akan melihat apakah timnas benar-benar udah mampu mengalahkan timnas Vietnam, teman-teman. Dan itu harapan kita, karena bukan di Piala Asia ini aja kita akan bertemu timnas Vietnam. Di kualifikasi Piala Dunia nanti kita juga akan bertemu dengan timnas Vietnam ini. Jadi mudah-mudahan di pertandingan nanti melawan timnas Vietnam, timnas Indonesia mendapatkan hasil positif supaya tetap juga menjaga asanya untuk lolos ke babak 16 besar, dan tentunya memberikan peringatan kepada timnas Vietnam bahwa timnas Indonesia udah berbeda dan akan menjadi lawan tangguh juga nanti di kualifikasi Piala Dunia. Dan karena di dua laga kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal di kualifikasi, mudah-mudahan setelah Piala Asia ini ketika pemain-pemain timnas akan berlaga lagi di kualifikasi Piala Dunia bisa mendapatkan hasil maksimal lagi, teman-teman, supaya mampu lolos juga ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia, teman-teman. Tentunya itu harapan kita. Dan ya itu tadi, optimis boleh tapi jangan lupa realistis juga, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.